Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Predevi Fatmawati dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dengan NIM 3051. Di sini aku akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur yang ada di perpustakaan desa. Perpustakaan dan standar operasional prosedur adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berkaitan satu sama lain untuk melancarkan pekerjaan yang ada di perpustakaan. Bahkan bukan hanya perpustakaan, pekerjaan dimanapun dan apapun itu, semua memiliki standar operasional prosedur yang berlaku. Standar operasional prosedur yang ada di perpustakaan sendiri, perpustakaan desa sendiri menjadi acuan untuk para pemustaka untuk dapat melancarkan pekerjaan yang mereka jalankan. Urgensi seperti apa yang diperlukan? Urgensi di perpustakaan sendiri ini adalah perpustakaan desa sendiri adalah untuk mengatasi apa sih yang ada di perpustakaan desa yang kurang dan apa yang menjadi keluhan dari para pemustaka yang datang. Seperti apakah yang harus kita lakukan dan mengetahui apakah standar operasional yang telah ditetapkan di perpustakaan desa itu sudah sesuai dan sudah berjalan sebagaimananya. Seperti itu. Nah, di sini saya mengutip kata dari Walter Cronkite. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Berapapun biaya perpustakaan kami, harganya murah dibandingkan dengan bangsa yang tidak tahu apa-apa. Jika para penerus bangsa tidak memiliki pengetahuan yang banyak dan luas, sedangkan mereka diberikan banyak-banyak ilmu, itu akan menjadi sangat rugi atau kurang menurut saya. Harga koleksi yang diberikan di perpustakaan atau harga layanan yang akan disediakan di perpustakaan tidak sebanding dengan ilmu yang akan kita berikan kepada para pemustaka. Memang ilmu sangat diperlukan, tapi jika keadaan perpustakaan tidak memberikan rasa nyaman kepada para pemustaka yang datang, itu akan membuat para pemustaka tidak akan mau untuk datang ke perpustakaan, dan itu berarti kita membuat mereka kehilangan pengetahuan yang bisa mereka dapatkan di perpustakaan. Keadaan perpustakaan baik atau buruk. Adanya SOP ini untuk menilai apakah perpustakaan di desa ini sudah berjalan dengan baik ataukah buruk. Perpustakaan yang baik, perpustakaan atau perpustakaan hingga perpustakaan yang buruk itu sendiri dapat dilihat dari apakah pemustaka yang datang cukup puas dengan standar operasional yang ada di perpustakaan itu sendiri. Apakah mereka merasa nyaman di perpustakaan atau bahkan mereka tidak nyaman di perpustakaan. Para pemustaka harus bisa melakukan pendekatan pada pemustaka untuk menanyakan apakah semua ini sudah berjalan sebagaimananya standar operasi prosedur yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab atas standar operasional prosedur? Ya, tentu seorang pemimpin yang wajib untuk memastikan bahwa standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan berjalan dengan sebagaimananya dan berjalan secara lancar. Seorang pemimpin di perpustakaan atau kepala perpustakaan desa wajib untuk melakukan penanyaan kepada pemustaka atau bahkan para pekerja yang berada di bawahnya, apakah semua standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berjalan sebagaimananya, tidak ada lagi keluhan dari para pemustaka, seperti itu. Nah, menurut Mahmudin 2009, bahwa terdapat banyak sekali jenis SOP yang mampu untuk diterapkan di perpustakaan. Untuk di perpustakaan desa sendiri,
ada 6 SOP yang sering diterapkan di perpustakaan desa sendiri, yaitu SOP pengadaan bahan pustaka, SOP pengolahan bahan pustaka, SOP pelayanan perpustakaan, SOP peminjaman koleksi, SOP pengembalian koleksi, dan juga SOP layanan internet. Nah, SOP itu sendiri bisa dibuat dengan seperti membuat langkah-langkah yang ringkas, berulang, dan hanya memerlukan sedikit keputusan SOP-nya di situ. Terus ada yang berbentuk hierarki, umumnya menggunakan langkah-langkah yang secara rinci atau bahkan panjang, tetap, permanen, dan konsisten. Langkah-langkah pada hierarki di sini mampu berisi sub-sub langkah buat mekanisme memperjelas. Nah, ada flowchart, merupakan penggambaran tentang secara grafik atau representasi grafis yang mendeskripsikan secara rinci suatu proses yang menghubungkan langkah demi langkah secara fisik dan logis, dan secara urutan mekanisme berdasarkan suatu aktivitas yang berdasarkan analisis supaya aktivitas tersebut dilaksanakan menggunakan efisien dan efektif. Seperti itu. Konsep standar operasional prosedur library. Nah, dalam pembuatan SOP sebuah perpustakaan, terutama perpustakaan desa, kita harus bisa membuat konsep seperti apa standar operasional prosedur yang akan ditetapkan di perpustakaan itu sendiri. Kita harus bisa menganalisis seperti apa perpustakaan yang akan kita kelola. Contoh, seperti tadi saya sebutkan jenis SOP yang dijelaskan seperti ada pengadaan bahan pustaka, pengelolaan bahan pustaka, pelayanan perpustakaan, peminjaman koleksi, pengembalian koleksi, dan juga layanan internet. Itu menjadi acuan atau bahkan kita melihat perpustakaan ini SOP yang harus diterapkan, yang paling inti adalah apa sih? Misalnya layanan perpustakaannya. Terus di koleksinya, kita harus bisa membuat konsep-konsep yang seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini tadi sudah hasil. Dengan adanya standar operasional prosedur yang berlaku, menjadikan perpustakaan itu bisa dilihat apakah sudah berjalankah standar operasional yang telah ditetapkan, atau bahkan masih belum berjalan sebagaimana. Jika memang masih banyak keluhan-keluhan dari para pemustaka yang datang di perpustakaan, kita harus bisa mengembangkan lagi standar operasional yang ada di perpustakaan itu, apakah masih kurang. Penyikapan seperti apa yang bisa kita berikan kepada para pemustaka yang datang, untuk supaya mereka puas jika datang kepada perpustakaan yang kita kelola. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Presentasi saya yang saya upload pada hari ini hanya untuk sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah sumber jasa dan informasi. Terima kasih, saya benar-benar mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.